بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علمنا من الحكمة من تشريع الأضحية عند بني آدم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul sebuah pertanyaan terkait hikmah di balik kenapa kemudian kurban anak Adam ini menjadi sebuah percontohan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah yang minta diceritakan kepada umat Islam ini. Kalau kita lihat bahwa kaitan antara sejarah kurban dari kedua putra Nabiullah Adam alaihissalam ini sangat terkait dengan keberadaan Yahudi di kota Madinah, yang mana seolah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wahai Rasulullah, kalaulah Yahudi Madinah begitu rewel terhadap dakwahmu, maka sungguh mirip persis seperti sikapnya kalangan era Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil yang kejam terhadap sang adiknya itu Habil yang merupakan simbol kebaikan, sementara Qabil adalah simbol kejahatan. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menceritakan terkait pelanggaran kaum Yahudi di masa lalu di surah Al-Maidah tersebut, Allah katakan qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Sungguh akibat pelanggaran kaum Yahudi terhadap Nabiullah Musa alaihissalam, maka kemudian Allah haramkan bagi mereka yaitu sebuah negeri arba'ina sana, selama 40 tahun yatihuna fil ard, yang mana mereka tersesat di muka bumi itu tidak tahu mereka keluar kemana dan arah kemana itu 40 tahun. Maka kata Allah fala ta'salal qaumil fasiqin, sungguh ya Rasulullah, jangan pernah engkau merasa putus asa untuk menghadapi mereka, karena sungguh kalangan Yahudi dari dulu demikian adanya. Bahkan sikap itu sudah ditunjukkan oleh Qabil yang merupakan pewaris atau pemula dalam aspek pengikut syaitan, pengikut iblis, yang dalam hal ini Yahudi pun demikian. Lalu kemudian ada Habil yang merupakan representasi daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan keterangan bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi Yahudi di kota Madinah diberikan informasi tentang karakteristik keyahudian yang begitu getol memprotes, begitu getol untuk senantiasa rewel terhadap para nabi yang diutus, dan Rasulullah adalah nabi terakhir yang diuji dengan sikap tidak tepat dari kalangan Yahudi di masa lalu hingga kemudian hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi hikmah kedua, yaitu bahwasanya ada pengakuan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku sebagai keturunan nasab langsung dari para nabi, terutama Nabiullah Ibrahim, itu sebetulnya tidak memberi mereka manfaat selama mereka tidak memiliki ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah Al-Maidah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pengakuan kosong ini, bahwa klaim nasab, bahwasanya klaim apapun namun tidak disertai dengan ketakwaan tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting kemudian ada hubungan keluarga, seperti dalam Islam kita sebut sebagai istilah Ahlul Bait, yaitu keluarga Rasulullah SAW, misalnya Fatimah, begitupun putranya Hasan dan Husain, ya, begitupun kemudian keluarga Nabi yang lain. Namun selama tidak mewariskan ketakwaan, sungguh itu tidak ada gunanya dan manfaatnya sama sekali.
Makanya Allah Subhanahu wa taala di Al-Maidah ayat 18 Allah tegaskan, wa qalatil yahudu wan nasara, berkatalah kalangan Yahudi dan Nasrani, nahnu abnaullah, kami ini adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uhu, dan kekasihnya yang dicintai oleh Allah. Ini kan klaim. Tapi apa jawaban Allah? Qul, katakan ya Rasulullah, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian memang anak dan kesayangan Allah, kenapa Allah kemudian mengazab kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian adalah makhluk yang kemudian manusia yang diciptakan sama dengan manusia yang lain. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapapun yang Allah pilih, yang Allah ridhai. Wa yu'adzibu man yasha. Allah juga memiliki sifat pilihan, akan mengazab siapa yang pantas menurut Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Sungguh apapun di bumi ini, apapun di langit ini adalah mulk, adalah Allah sang pemiliknya. Wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi, Allah juga penguasanya. Dan ketahuilah wa ilaihil masir, sungguh kalian kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian akan kembali kepadanya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ibadah, ataukah kalian menghadap Allah namun mengkhianat, namun tidak bertanggung jawab, yaitu mengkhianat dengan maksiat, mengkhianat dengan segala bentuk dosa dan maksiat? Ataukah kalian bertanggung jawab jika kepada Allah kalian taubat, dan jika kepada sesama manusia kalian kemudian memohon maaf atas segala kesalahan? Karena itulah jalan untuk kembali ke ibadah dan tanggung jawab, sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabiullah Adam. Setelah kemudian merasa bahwa dia bersalah, dia mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di saat kemudian iblis sama sekali tidak merasa bersalah, sehingga hingga hari ini tidak ada sama sekali penyesalan dari kalangan iblis. Karenanya dia sama sekali dijadikan simbol pengkhianatan dan kemaksiatan hingga selamanya akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita percikan dan petikan pelajaran bahwa sesungguhnya hanya dengan takwa Allah bisa ridha, bisa kemudian menerima segala pengabdian kita kepadanya, tentunya dengan penuh rasa cinta, tentunya dengan penuh rasa harap, begitupun rasa takut terhadap azabnya yang menyatu, yang menjadi latar belakang ibadah yang menghasilkan ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.